Karena kerja itu fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu, Nabi di kuburnya ditunjukkan perbuatan amal umatnya. Umatnya makan riba semua ditunjukkan ke Nabi. Sedih Nabi di kubur. Wal mu'minun, orang beriman akan lihat kerjamu. Biarpun kita sembunyikan kejahatan kita, satu hari Allah buka juga. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kamu mati, diputar filmmu itu di akhirat. Seluruh ala ru'usil khalaik, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat lihat kerjamu itu, putar. Iqra kitabak, baca catatan amalmu itu. Terkejut kita. Lengkap semua. Ya, aku waktu berzina itu kan masuk hotel mati lampu. Tanganku aja nggak kelihatan saking gelapnya. Kok nampak itu? Yang syuting ini Kiroman Katibin, bukan Metro Tipu. Siang kerja, malam tidur. Kalau jin, siang dia tidur, malam dia kerja. Maka kalau ada orang kerja siang malam, jin heran. Kau jin apa orang kau? Yang jelas bos katanya. Jangan main jerahap kau katanya. Tapi manusia hari ini kan rakus. Pom bensin 24 jam, restoran 24 jam, rumah sakit 24 jam, semua judi 24 jam, mabuk 24 jam, zina 24 jam. Bagaimana ini manusia? Padahal nggaklah bisa dia mendapatkan rezeki lebih dari yang ditetapkan Allah. Kita kerja siang malam kumpul harta, dapat harta banyak 70 miliar. Itu harta kita, mal harta. Belum tentu rezeki kita. Yang kita pakai, kita makan, kita minum, itu yang namanya rezeki kita. Yang kita makan, kita minum, kita pakai, itu yang namanya rezeki kita. Yang kita miliki belum tentu rezeki kita. Rezeki kita itu tidak mesti milik kita juga. Ini teh manis siapa punya? Mana saya tahu, tapi ini pasti rezeki saya. Takkan ada klien yang berani minum ini. Ada? Nggak akan ada. Ini mesti saya punya ini. Siapa yang punya ini? Nggak tahu. Siapa yang beli? Nggak tahu. Rezeki siapa? Rezeki saya. Jeruk ini pun kalau saya bawa pulang mau apa klien? Nah, milik saya belum tentu rezeki saya. Harta saya belum tentu rezeki saya. Bisa saja harta saya milik saya, rezeki saya bisa. Tapi bisa saja rezeki saya bukan milik saya. Berapa banyak orang nggak punya mobil, sepeda pun nggak punya. Kemana-mana naik mobil. Oh, mana-mana. Siapa? Supir. Supir nggak punya mobil, betul nggak? Kemana-mana naik mobil. Malah majikannya naik kursi roda. Mau apa? Oleh karena itu kita harus sadari betul bahwa kita ini kerja cari rezeki bukan cari harta. Ngapainlah mati-matian sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kerja cari rezeki kok. Ya kerja saja. Usaha dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, innalillahi, sabar. Mati enggak, mesti ada rezeki yang udah Allah tetapkan. Hari ini orang nggak bisa membedakan antara milik dengan rezeki. Rezeki bisa datang dengan banyak cara. Dengan kerja bisa dapat rezeki. Dengan kerja bisa nggak dapat rezeki. Mati enggak, Allah kasih rezeki lewat jalan lain. Lewat cara kerjanya nggak dapat. Berapa banyak pemborong udah dapat borongan, kerja tender menang, gadekan rumah untuk dapat modal kerja. Selesai kerja, hitung-hitungan terakhir rugi. Rumah tegade, bini lari. Terakhir dia masuk penjara. Mau apa dia?
Oleh karena itu, sadari betul rezeki beda dengan harta. Ada guru karate, guru karate. Sekolah besar 10.000 muridnya. Dia ngajar situ dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad dia libur. 26 hari sebulan dia kerja, dapat gaji 3 juta. Satu hari udah dia dapat gaji, habis gajian dia kantongi gajinya 3 juta. Dia tidur naik sudaku. Begitu dia bangun mau turun sudah dicopet orang dompetnya, duit gaji sebulannya hilang. Padahal dia pemain karate. Karate pun kalau tidur mau apa? Sampai rumah nangis dia. Istrinya nanya, abang nih pemain karate kok nangis? Macam perempuan abang. Macam perempuan kau bilang duit gaji hilang tahu. Bininya pula nangis. Kata bininya, matilah kita nggak makan 1 bulan ini bang, duit gaji. Nangis, dua-dua nangis. Hari Senin sekolah matanya bengkak. Kepala sekolah heran, iya bapak Pak Jainuddin Ngaciro, guru karate kok nangis sampai matanya bengkak sih. Gimana lah Pak kepala sekolah, duit gaji sebulan dicopet orang, matilah kami nggak makan, mau kemana lagi? 4 tahun ini hidup susah, mau utang siapa yang mau ngasih utang? Udah tenang aja kata kepala sekolah, nanti saya bereskan. Begitu upacara bendera Senin, kepala sekolah pidato. Dewan guru dan anak murid sekalian. Guru kita Pak Jainuddin Ngaciro, asal Solo, kehilangan duit dicopet gajinya sebulan. Oleh karena itu nanti jam pertama kardus akan datang ke kelas-kelas ya kan, untuk minta bantuan meringankan beban Pak Jainuddin. Wah, kepala sekolah perintahkan kepala kelas semua, ayo kepala sekolah semua cari kardus ke KPU Pak. Woi jangan, kardus ke KPU kamu. Datanglah kardus ke kelas-kelas. Habis sholat zuhur Pak Jainuddin mau pulang. Kata kepala sekolah, mari ikut saya dulu ke kantor saya Pak. Sampai kantor, ini bawa pulang Pak. Apa ini? Ini sumbangan murid-murid, 8 karung. Ya namanya murid duit cepet-cepet begitu. 8 karung. Apa ini? Duit. Bawa pulang. Terpaksa charter sudah aku. Takut ada pencopet lagi. Sampai di rumah habis sholat isya, mereka pun sama suami istri menghitung duit lah. Ya Allah, selesai jam 3:30 pagi. Terkumpul 9.500.000. Langsung sholat 2 rakaat tahajud, bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Ternyata rezeki yang dikasih Allah lewat musibah copet lebih besar 3 kali lipat dari gaji kerja dia sebulan. Nampak itu rezeki dari mana Allah hantar. Sebab rezeki Allah yang menetapkan, bukan kita yang menetapkan. Kita usaha saja dapat, alhamdulillah, nggak dapat sabar. Tapi hari ini orang menganggap usaha itu segala-galanya. Kalau udah kerja usaha, kayaknya pasti sukses. Ini yang akal manusia, orang-orang Islam harus diganti, ditukar mindsetnya, cara berpikirnya. Kita ini diracuni oleh orang-orang materialistis, liberal, sekuler, bahwa kalau udah kerja sungguh-sungguh itu pasti hasilnya sukses. Mana ada? Kalau orang-orang yang bukan Islam, yang pemikiran sesat, itu memang kerja sungguh-sungguh, tambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sukses. Kalau kita orang Islam enggak, kerja sungguh-sungguh, tambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan tawakal. Kerja, silakan kerja sungguh-sungguh, disuruh oleh Allah, wabtaghu min fadlillah, kerja kau sungguh-sungguh cari rezeki dari Allah. Silakan. Doa malam tahajud, nangis-nangis. Saya udah buat tadi, ya Allah kerja saya, ya Allah malam ini saya berserah padamu, tolonglah usaha saya. Silakan. Hasilnya fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau udah usaha sungguh-sungguh, serahkan aja sama Allah. Berhasil alhamdulillah, gagal sabar. Karena Allah akan beri rezeki lewat jalan lain yang pasti atau mungkin lebih baik dari itu. Nah, orang sekarang, saya sudah kerja sungguh-sungguh.
Udah daftar ke KPU. Foto udah di mana-mana. Kampanye semua wirid Qasim sudah saya datangi. Duit sudah saya tabur pakai amplop. Pasti menang. Saya akan jadi bupati. Tanding. Ternyata kalah. Joget di jalan pakai celana dalam. Tang ding ding ding, tang ding ding, tang ding ding, tang ding. Rezeki bisa datang lewat kerja, bisa. Tapi rezeki kadang-kadang lewat kerja nggak datang, datang lewat musibah. Maka kalau ada musibah nggak usah marah-marah sama Allah. Kalau dapat musibah, ya Allah, engkau di mana? Nanya kau di mana Tuhan? Apakah kau tak lihat aku ya Allah? Kau pikir ngurus kau aja Allah? Allah itu memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Kita mau jadi orang kaya. Allah tahu kalau jadi orang kaya jahat kita. Sayang Allah, dibikin Allah miskin. Baik dia, miskin ke masjid 5 waktu dia. Miskin ke masjid. Begitu kaya, enggak lagi ke masjid. Kepala geleng juga tetap zikir, tapi di diskotik. Cik, 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 cik. Berapa banyak orang waktu miskin soleh udah jahat, udah kaya jahat. Zaman Nabi Musa punya murid sepupu, anak bapak mereka bersaudara. Bapak Nabi Musa Imran namanya, bersaudara. Sepupunya ini namanya Qarun. Siapa? Qarun. Miskin, kere. Kemana-mana ikut Nabi Musa ngaji. Dialah tukang bawa minum Nabi Musa, air wudhu Nabi Musa, pokoknya keperluan Nabi Musa dialah yang bawa, khodamnya lah dia, pelayannya. Satu hari dia bilang, ya anak pamanku, doalah sama Allah biar aku kaya. Kata Nabi Musa, oh salah, kau miskin gini dekat kau sama agama. Kalau aku kaya nanti semua biaya dakwah aku yang nanggung. Kalau cita-cita hebat. Kata Nabi Musa, usah nggak kau tanggung pun jalan juga nya dakwah ini. Tapi tiap hari tolonglah ya Nabi, tolonglah Musa, tolonglah. Kalau aku kaya bereslah semua, makan, minum, rumahmu, biaya dakwah semua aku yang bereskan lah, udah nggak usah pening-pening kepala. Lama-lama Nabi Musa kasihan, didesak terus, akhirnya doa Nabi Musa, jadikan Qarun kaya ya Allah. Malam hari Allah kasih sama Nabi Musa rumus kimia. Nabi Musa kalamullah, bisa bicara-bicara dengan Allah. Kasih rumus kimia nih, Qarun nih rumus kimia. Dihafal sama Qarun, ambil. Dibelinya satu batu bata yang terbuat dari tembaga. Direndamnya dengan zat kimia itu, besok pagi jadi emas. Berapa ribu kali lipat kayanya itu. Sebentar aja Qarun kaya. Kunci lemarinya tidak kuat 7 keledai mengangkatnya, dan semua kunci lemarinya dari emas. Saking kayanya, istananya besar, mulai timbul pongahnya. Kudanya dipakein baju sutra. Kurang lagi bangga, dibelikannya kereta kuda kencana, dikelilingkannya hartanya keliling kota, karnaval. Jadi orang pertama yang buat karnaval itu Qarun. Di karnaval kan, saya kalau lihat karnaval teringat Qarun saya. Di karnaval kan, sehingga orang-orang kampungnya itu bilang, ya Allah, kalaulah aku kaya macam Qarun ini, alangkah bahagianya aku. Tapi orang-orang beriman bilang, kasihan Qarun, apa yang di sisi Allah jauh lebih baik. Satu hari Nabi Musa datang kepada Qarun. Qarun, Allah mewajibkan kau bayar zakat. Berapa banyak? 10%. Ya, itu namanya rampok bos. Yang kerja saya, yang cari makan saya, yang kaya saya, kok kamu minta 10%? Banyak banget kau. Sejak kapan kau jadi pengemis? Dibilangnya Nabi Musa pengemis. Ini perintah Allah, kau harus bayar zakat 10%. Kalau kita kan 2,5%. Kalau Yahudi 10%. Gak mau dia. Diumumkannya sama orang kampung semua, Musa sudah mulai jadi pengemis, sudah ngiler lihat harta saya. Terus difitnah. Nabi Musa bilang, kasihan Qarun, nggak bakat jadi orang kaya, dari dulu dah ku bilang.
Akhirnya dipitnahnya, pelacur disuruhnya berzina, hamil disuruh ngaku anak Musa. Ini hamil berzina sama Nabi Musa. Marah Nabi Musa. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada Qarun. Kalau aku salah, aku siksa aku. Kalau Qarun penipu, kasih dia hukuman. Tenggelam kaki Qarun sampai ke betis. Disedot bumi. Qarun, kau sudah disedot bumi. Tobatlah kau anak saudaraku. Nggak mau dia tobat. Sepaha ditelan bumi. Nggak mau juga tobat. Sedada. Nangis Nabi Musa. Tobatlah kau Qarun. Kita bersaudara. Azab Allah sangat pedih. Oh nggak bisa. 10% kan? Maaflah dulu. Akhirnya ditelan bumi semuanya. Sak harta-hartanya, sak istananya, sak dirinya Qarun. Saking kayanya Qarun sampai sekarang kalau kita buat sumur dapat emas dalam tanah, kita dibilang dapat harta. Dapat harta? Kayanya Qarun. Tapi Qarun tidak mulia. Allah tidak letakkan kemuliaan pada harta yang banyak. Buktinya Qarun hina, tidak ada orang mau dipanggil Qarun. Siapa paling kaya di Puri ini? Sayalah. Wah, bapaklah Qarunnya ya, ditamparnya kita. Menghina kau ya, nggak bakat jadi orang kaya. Jadi kita harus yakin Allah ini memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Minta sama Allah silakan, tapi Allah akan beri apa yang kita perlu. Nah, harta benda ini paling tidak berharga, Pak. Bisa datang lewat cara banyak. Dengan kerja bisa dapat, dengan musibah dapat, bahkan dengan maut dapat, dengan kematian rezeki datang. Dulu ada seorang pekerja PT Astra, buruh terbaik se-Indonesia. Dibawalah ke Jakarta naik kapal terbang Garuda, dapat hadiah. Pulang dari Jakarta, istrinya baru nikah, hamil 4 bulan, baru masih hamil muda. Pulang ke Medan, pesawat jatuh di Buah Nagar. Tidak ada yang hidup, mati semua. Nangis istrinya, Allah. Siapa lagi tempat bergantung? Suami mati, nangis. Anak ini, makan apa ini? Sedih. Satu setengah bulan kemudian datanglah Direktur PT Garuda Indonesia, Direktur Jasara Harja Asuransi, Wali Kota Medan datang ke rumah memberikan selembar cek. Ini dari pemerintah, dari asuransi. Begitu pulang semua dibuka, hilang nangisnya. 1,5 miliar. Bayangkan, rezeki datang lewat mati 1,5 miliar. Untung dia nggak malam tahajud, ya Allah kawin lagi mati lagi 3 miliar. Jangan dipikir rezeki itu datang cuma lewat kerja. Lewat mati pun bisa. Lewat zikir. Lewat zikir. Zikir menyelesaikan masalah. Saya pernah naik bus dari Medan ke Jakarta tahun 80. 14 hari atau 13 hari baru sampai Jakarta. Jalan masih jalan tanah. Lewat Tapanuli, lewat Bukit Tinggi, terus Jambi. Jalan tanah, nyebrang masih nyebrang pakai rakit, nyebrang sungai pakai rakit. Kadang jumpa gajah. Harimau enggak, gajah ada jumpa. Satu hari sampai Bukit Tinggi, dingin. Dulu Bukit Tinggi dingin. Sholat subuh. Nah, kemudian nunggu bus lama di Bukit Tinggi itu, di stasiun bus Bukit Tinggi itu lama. Sampai jam 6, jam 7 gitulah. Udah naik semua mau berangkat. Saya duduk paling depan. Tiba-tiba ada dengar suara zikir dari pintu belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Lagunya begitu, saya masih ingat lagunya itu. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Saya lihat ke belakang. Orang buta rupanya. Pakai tongkat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Zikir main-main aja dia dapat duit. Cuma main-main. Subhanallah.
Begitu dia keluar dari pintu depan, saya ikut turun. Pak acaranya kak, Pak, ayo lain ambil, nak dapat melia, ambil lah. Kau rezeki dapat juga, oh iya, satu hari dapat 40.000, 50.000, kadang rezeki elok dapat 70. Mak, ongkos saya ke Jakarta aja cuma 20.000. Dia dapat 40.000 sehari. Itu zikir main-main, Pak. Bagaimana dia wudhu, sholat, kemudian dia zikir sambil menangis di tikar sembayangnya di mihrab masjid itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Emas mungkin jatuh dari langit. Jangan main-main. Zikir menyelesaikan masalah dan mendatangkan rezeki. Ditulis di Quran. Apalagi yang tidak meyakinkan kalau Quran sudah ceritakan. Wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai sholat berjamaah, bertebaran muka bumi, carilah rezeki dari Allah. Wadhkurullaha katsira. Sambil cari rezeki, zikir yang banyak, distempel. La'allakum tuflihun. Pasti kamu akan sukses dunia akhirat. Kisah yang menyelesaikan masalahnya dengan zikir itu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus makan ikan. Mana lebih bahaya, dimakan ikan atau punya pemimpin pembohong 4 tahun? Ayo, mana lebih bahaya? Lebih ngeri mana? Ayo. Lebih ngeri makan ikan dong, Pak. Pembohong 2019 bisa kita tukar. Kalau dimakan ikan mau nukar apa kita? Nggak ada yang lebih ngeri daripada dimakan ikan. Nabi Yunus makan ikan tengah laut. Namanya Nabi itu ada tongkat, bawa pisau. Semua orang dulu bawa senjata di pinggangnya, Pak. Bukan si pitung aja bawa. Nabi Muhammad pun bawa. Di pinggangnya itu ada pisau. Tongkat mesti. Pisau itu untuk motong kuku, untuk cukur kumis, untuk motong buah, untuk motong makanan. Mesti ada. Begitu Nabi Yunus makan ikan, Nabi Yunus nggak cabut pedangnya, pisaunya, tikam jantung ikan, belah perutnya, keluar berenang. Kalau itu dilakukan mati Nabi Yunus. Karena ikan itu udah makan Nabi Yunus, tidur di dasar laut. Luar dari macam mana mau ke atas, dan berapa dalamnya, 200 meter, 300 meter begitu. Ikan itu tidur, dia habis makan tidur, kenyang. Tapi Nabi Yunus tidak bunuh ikan. Kalau dia bunuh, dia mati juga. Nabi Yunus zikir aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Bukan la ilaha illahu. Kalau la ilaha illahu itu jauh. Tiada Tuhan selain dia, gaib. Ini la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, salahku. Aku yang salah. Ini doa, zikir ini dibuat selama 40 hari. Lengket sudah usus Nabi Yunus. Nggak makan, nggak minum. Kulitnya sudah hancur kena asam lambung ikan HCl, asam klorid. Tiba-tiba ikan itu bangun, berkeliling samudra, dan Nabi Yunus dimuntahkan ke kampung halamannya. Padahal entah di mana, udah dia di tengah laut sana. Dimuntahkan ke kampung halamannya Nawaweh di Irak. Tergeletak di pinggir pasir, nggak mampu duduk pun, nggak bisa. 40 hari nggak makan, nggak minum, mana ada tenaga lagi. Badan hancur, kulit-kulitnya udah hancur kena asam lambung ikan. Lemas aja lah, tergeletak di pinggir laut gitu, nggak bisa duduk pun nggak bisa. Tiba-tiba seekor kambing di atas bukit sedang menyusukan anaknya, disepak kambing tuh anaknya. Lari dia ke laut. Sampai di pinggir laut, dikangkanginya Nabi Yunus. Nabi Yunus pun tinggal isap tuh dia punya susu. Itu datang ke mulutnya, bayangkan. Kenyang, pergi kambing tuh. Cari makan rumput lagi, menyusukan anaknya. Berapa jam dia datang lagi. Nabi Yunus itu aja gak bisa bergerak. Minum lagi susu. Sampai Nabi Yusuf segar. Kulitnya tumbuh lagi. Jadi obat sakit kulit yang paling modern, yang paling manjur itu susu kambing, Pak. Ini Quran ini yang susu kambing itu obat paling manjur untuk sakit kulit. Kemudian tumbuh labu di samping Nabi Yunus. Begitu dia bisa duduk, tenaganya ada, dia potong tuh labu. Labu itu dia makan. Labu obat sakit perut, Pak.
Nabi Yunus sudah tidak makan 40 hari. Allah kirim makanannya labu. Bukan pulut durian dikirimnya, enggak. Sampai Nabi Yunus sehat. Kambing kasih minum. Coba kita ada kambing nyusukan anaknya, kita usir anaknya tidur di bawahnya kita. Isaplah kalau nggak diinjek-injek gitu. Zikir menyelesaikan masalah, Pak. Tapi akal kita kan ngelawan Quran. Beginilah banyaknya persoalan hidup. Kau suruh aku menyelesaikan dengan zikir. Gila kau, kata. Kok gila? Ini Quran kok gila. Otakmu yang gila. Konslet. Perlu dibawa ke kilometer 11 kau situ. Allah bilang selesai dengan zikir, Rasul bilang selesai dengan zikir, kita pula ngelawan. Otak kita nggak laku sama Allah, bulus. Bisa rezeki datang lewat banyak cara lah. Dengan takwa, dengan sholat, dengan sedekah, anfik yunfik. Anfik yunfik. Kalau kau sedekah sama manusia, Allah sedekah kepadamu. Pasti paling sedikit 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Tak mungkin Allah dusta. Nah, ini masalah cari makan itu. Harta benda itu. Ada orang cari makannya nggak payah-payah, Pak. Di depan rumahnya aja duduk, duit yang datang. Saya udah lihat itu. Modalnya cuman pompa angin itu, mesin pompa angin. Duduk dia pegang tasbih. Orang datang, Pak angin Pak. Oh ya, 500 perak. Duduk lagi dia. Pak angin Pak. Oh ya. Sekarang 5.000. Coba. Duduk aja dia. Azan datang dia ke masjid seberang rumahnya sholatnya. Rezeki datang ke rumahnya, Pak. Cukup makan sekolahnya insinyur. Wah, ada orang cari duit sampai ke ujung-ujung dunia sana, entah apa. Tinggalkannya lakinya 5 tahun jadi TKW, pulang-pulang bawa anak. Kata lakinya, anak siapa? Anakku Mas. Loh, kok kau punya anak? Kepepet Mas, 5 tahun. Kenapa hari ini manusia meminggirkan Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidupnya, lebih mempercayai akal dan pemikiran barat yang menyesatkan itu? Adakah yang lebih penting dari harta? Ada. Apa itu? Sehat. Sehat lebih penting dari harta. Orang mau mengorbankan hartanya demi sehat. Tiba-tiba ada bapak-bapak sakit sesak napas. Aduh. Aduh. Bawa ke rumah sakit, di scan semua. Aduh, bapak penyumbatan jantung, Pak. Sudah parah, Pak. Udah 80%, nggak bisa lagi pasang ring. 3 titik lagi. Mak. Jadi apa? Ya harus dibelah dada bapak. Belah dada? Iya. Tulang rusuknya digergaji lah. Jadi apanya yang dibelah? Jantungmu. Diambil ini urat kakimu, ditukar uratmu, udah sumbat, ganti urat baru. Berapa lama kerjanya itu dokter? 8 sampai 12 jam. Berapa biayanya? Ya kira-kira 1 kijang Innova lah. Dia bilang, Mak, 5 tahun ku tinggalkan biniku supaya dapat kijang itu, Pak Dokter. Tahu Pak Dokter, siang malam aku cinta kali sama Innova ku itu. Lecet 2 minggu demam aku, tahu kau. Terserah kata dokter, kau kalau mau sehat jual kijangmu, operasi jantungmu. Kalau kau nggak mau pulang nggak apa-apa, nggak usah. Tetap kau pertahankan kijangmu, kau pulang, aku nggak maksa. Jadi saya boleh pulang? Boleh. Sehat? Enggak, jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dia bilang? Biarlah dokter, aku nggak punya mobil, asal jantungku sehat. Ternyata sehat lebih berharga dari harta. Mau orang berkorban segalanya demi sehat? Adakah yang lebih penting dari sehat dan harta? Ada. Hidup. Orang mau mengorbankan harta dan sehatnya asal hidup. Dibawa ke dokter, kaki busuk. Waduh, bapak udah kena diabetes, terlambat Pak. Ini kaki harus dipotong. Dokter, duit saya 10 miliar. Dokter ambil separuh, 5 miliar. Asal kaki saya dipotong. Malaikat maut yang bisa ini Pak gantinya nih. Kalau aku mesti potong Pak. Semua dokter bilang mesti potong. Kalau bapak mau hidup, potong kaki. Jadi nggak punya kaki aku, nggak punya lah. Yang penting kan hidup.
Iyalah, biarlah gak punya kaki, gak hidup. Ternyata lebih penting hidup dari sehat. Kawannya bilang, ya potong kaki kau daripada mati. Kata bininya, ya Allah, aku punya suami kaki buntung, lebih baiklah buntung masih hidup daripada almarhum. Ternyata penting hidup daripada sehat. Seorang istri tiap malam menggosok badan suaminya pakai apitson. Bengek lakinya. Kata istrinya, udah berapa lama bang bengek bang? 15 tahun. Elok mati bang. Gila kau. Biarlah aku bengek seumur hidup asal hidup. Ternyata memang lebih penting lah hidup daripada sehat. Biarlah aku hidup dalam keadaan bengek 25 tahun gak apa-apa bengek asal hidup, daripada baik dari bengek mati. Ternyata hidup itu penting. Dan orang mau mengorban segala-galanya untuk hidup. Ada orang kaya naik Land Cruiser, punya istri baru. Punya istri baru. Cantiknya bukan main. Istri mudanya ini 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Bayangkan itu. Tiba-tiba tengah jalan dicegat sama perampok naik sepeda motor. Pergi! Turun! Pilih nyawa atau harta? Bu, ambil semua asal harta, asal nyawa saya jadi ganggu. Ini jam tangan saya, handphone saya, kunci mobil, semua dompet, kacamata, sepatu, ambil semua. Asal nyawa saya jangan diambil. Turun kau semua. Ya, istrimu boleh ambil juga asal nyawa saya jangan diambil. Ternyata lebih berharga nyawanya. Betul. Orang hari ini nggak ngerti aja. Adakah yang lebih berharga dari harta, nyawa dan sehat? Ada. Apa? Iman. Ini yang nggak disadari manusia. Iman lebih berharga dari hidup. Buat apa hidup 1000 tahun nggak punya iman? Hari pertama masuk kubur dikepruk mungkar nakir, hilang kenikmatan 1000 tahun. Fir'aun itu lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Tidak pernah pilek seumur hidup. Maka dia ngaku Tuhan. Perang menang terus. Dia jago main tombak, jago main panah, jago main pedang. Nabi Musa itu muridnya, anak angkatnya. Dia yang melatih. Orang dulu kalau perang di depan, Pak. Rajanya itu di depan kalau perang orang dulu. Kalau sekarang di demo aja ngacir. Kurang apa Fir'aun? Lahir pangeran, mati jadi raja. Mesir dia punya. Mesir dia punya. Sungai Nil dia punya. Rakyatnya bodoh semua, disuruhnya nyembah dia mau. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Fasajadu, semua rakyat sujud. Udah sujud rakyatnya dia menjerit, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku Tuhan dia. Oh, nggak pernah sakit, pilek pun tak pernah. Kuburannya aja piramid selesai dibangun 800 tahun. Ada 3 proyek di dunia yang paling lama mengerjakannya. Nomor 3 piramid, 800 tahun baru selesai. Nomor 2 tembok Cina, 2000 tahun baru selesai. Nomor 3 di Indonesia, Jalan Raya Pantura, ditiup sangkakala baru selesai. Kurang apa Firaun? Kayaknya nggak ada yang berani lawan Firaun. Nabi Musa takut. Kata Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, kelewatan batas ngaku Tuhan dia. Apa kata Nabi Musa? Inni akhafu, takut aku ya Allah. Nabi Musa takut. Padahal Nabi Musa itu nabi terkuat dari 124.000 nabi. Ditamparnya orang sekali mati. Mike Tyson aja nggak pernah mukul orang mati. Nabi Musa pak mati. Tapi jumpa Fir'aun, takut Nabi Musa. Wibawa Fir'aun itu, Pak. Diceritakan dia naik sungai Nil, naik perahu di sungai Nil. Goncang sungai Nil itu. Ombak berombak, goncang perahunya. Dibentaknya air itu. Diam! Nggak tahu diuntung kau. Raja besar sedang lewat. Diam air itu. Maka dia ngaku Tuhan. Wibawa Fir'aun itu.
Satu aja kurang Fir'aun, tidak punya iman. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, tak punya iman, apa gunanya? 1000 tahun hidup nggak ada guna, nggak ada iman, mah habis masuk kubur sengsara sampai selama-lamanya. Dan Allah nggak kasihan, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ternyata Fir'aun tahu betul dia. Dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia punya takhta, dia punya negara hebat semua. Infrastruktur terhebat di dunia Fir'aun yang membangunnya. Bisa disatukannya Laut Tengah sampai Laut Hitam, disatukannya, dibikinnya terusan Suez. Terusan Suez itu yang bikin Fir'aun. Tertutup tanah, tertutup pasir, dibiarkan oleh penguasa Islam, takut diserbu musuh. Kalau lewat laut, bahaya negara Islam waktu itu, maka dibiarkannya tutup pasir. Sehingga orang lewat padang pasir. Kalau lewat padang pasir belum tentu orang selamat. Tapi kalau lewat air kan gampang. Ditutup sama Raja Islam, Khalifah Islam. Digali kembali zaman Mesir oleh Ferdinand de Lesseps, jadilah terusan Suez. Itu cuma menggali ulang. Ferdinand de Lesseps menggali yang asli betul-betul di Panama, di Tanah Genting Kera, di Thailand, nggak berhasil. Nggak berhasil. Begitu hebatnya Fir'aun, dia tahu betul saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Saya ini sebetulnya hamba Allah, tahu dia. Tuhan Allah itu ya Allah, Tuhannya Nabi Musa itu yang betul. Cuman kesombongan itu menepis keimanannya. Sehingga ketika dia mati baru dia ngucap. Fir'aun itu mengakui Allah itu la ilaha illallah ketika mati. Dalam surah Yunus ayat 89, Nabi Musa dikejar Fir'aun. 700.000 orang Bani Israel nyebrang laut. Sampai di pinggir laut, kata Bani Israel, matilah kita Musa. Kanan gunung, kiri pun gunung, depan laut, belakang Fir'aun dan tentara. Mau kemana kita Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, la takhaf, la tahzan. Kau nggak usah takut, nggak usah bimbang. Kamu umatku tenang aja. Innallaha ma'iya, sesungguhnya Allah bersamaku. Turun wahyu, pukul tuh laut, dipukul pakai tongkat Nabi Musa. Pecah 12 jalan. Bukan kayak di film Hollywood. Kalau film Hollywood itu satu jalan aja. 12 jalan dipukulnya pecah. Pak. Nyebrang satu suku satu jalan, satu suku satu jalan, satu suku 12 suku Bani Israel, 700.000 orang nyebrang. Nggak lama Fir'aun sampai pinggir laut. Dilihat Fir'aun, loh, dia bilang apa? Loh, kemarin ada jalan kok, sekarang ada jalan. Ini kayak mana ini, dari mana ini jalan ini? Masuk dia. Bersatu itu air laut, tenggelam Fir'aun di laut itu dengan tentara-tentaranya. Ketika Fir'aun hampir mati, apa dia bilang? Surah Yunus 89. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun hampir mati tenggelam di laut merah. Qala amantu. Berkata Fir'aun, amant. Sesungguhnya aku telah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku telah beriman. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Harun dan Musa. Tuhannya Bani Israel yang ku kejar-kejar itu bukan aku Tuhan. Tuhan orang itulah Tuhan. Wa ana minal muslimin. Aku orang yang menyerah diri dengan Allah. Aku orang Islam, aku orang Islam. Fir'aun mengucap. Tapi Allah sudah bagi tahu melalui Nabi. Innallaha yaqbalu taubatan abdi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah nerima semua tobat orang siapapun, macam manapun banditnya, kalau tobat diterima sampai nyawanya sakaratul maut. Kalau nyawanya sampai leher, jangankan preman lontong Tanjung Sari, Fir'aun tobat. Jangan main-main. Yang ditakuti Nabi Musa itu Fir'aun, tobat.
Tobat tidak diterima 3 waktu. Pertama, ketika matahari terbit di barat, semua orang tobat. Tidak diterima. Ketika Quran tinggal tidak ada hurufnya, kayak kertas putih semua, orang tobat, tidak diterima. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, tobat tidak diterima. Tobat Fir'aun, dijawab Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat. Al-an, saiki kowe. Sadurunge ngapain ae kowe? Sekarang kau baru tobat. Wa qad asaita qabl. Sebelum ini kau maksiat ngelawan aku. Wa kunta minal mufsidin, kau rusak hukum-hukumku. Kau bikin Quran lagu Jawa. Kau samakan aliran kepercayaan sama KTP dengan agama. Fal yauma nunajjika bibadanik. Fal yauma nunajjika bibadanik. Fir'aun, hari ini badanmu akan kuselamatkan. Tidak akan busuk-busuk selama ribuan tahun. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk jadi bukti tentang kehebatan aku kepada manusia di masa yang akan datang. Udah dapat Fir'aun sekarang di Mesir. Ada uang $1.500 udah bisa pergi sana. Bisa lihat Fir'aun, masih utuh badannya. Cuman compel sedikit kupingnya aja. Dimakan ikan pahit, dibuangnya di. Bayangkan Fir'aun. Tapi sayang, kata Allah, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, manusia di akhir zaman sudah melihat Fir'aun. Udah tahu dia kehebatan aku, kata Allah. Tapi mereka tetap saja sebagian besarnya lalai daripadaku. Ada orang tak sholat, merokok. Merokok tangan kiri pula. Orang merokok ini paling bodoh manusia. Udahlah nggak baca bismillah, tangan kiri di WC lagi. Di bawah bau, di atas sedot. Tak ada orang lebih bodoh dari ini. Kalau saya ditanya siapa orang paling bodoh, orang merokok lah paling bodoh. Saya tanya, ulama besar saya tanya, Pak Kiai merokok? Nggih. Udah berapa tahun? Sejak santri saya udah ngerokok. Sekarang umur berapa? Hampir 80. Mak, 70 tahun lebih Pak Kiai merokok? Iya. Saya boleh tanya Pak Kiai? Boleh, apa itu? Selama 70 tahun lebih merokok, pernahkah Pak Kiai memulai merokok baca bismillah? Dia ingat. Nggak pernah katanya Pak. Apalagi klien. Sontoloyo kayak klien gini. Kiai nggak baca bismillah merokok, tahu klien? Sekarang aku tanya klien, coba yang merokok, tunjuk tangan yang pernah waktu merokok baca bismillah coba. Nggak ada, nggak akan ada, karena setan punya kerja itu. Tidak ada orang merokok bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Ya pun merokok lah. Pergi ke Mesir, foto samping Fir'aun, selfie, ceklik. Sampai sini dia cerita, ini setan besar nih, Fir'aun nih. Aku berfoto langsung nih. Memang setan. Ngaku Tuhan, nggak mau nyembah Tuhan. Dia sambil cerita itu merokok, tetap merokok juga, dan tidak sholat juga. Di sini nggak sholat, lihat Fir'aun, foto samping Fir'aun, pulang kemari tetap merokok dan tetap tidak sholat juga. Ampun betulnya orang. Di Indonesia ini ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Nasihatilah, tak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Yang kedua, perokok. Enggak perokok. Kalau kita bilang jangan kau merokok, berhentilah kau merokok. Bahaya merokok. Ini lihat bahaya-bahaya rokok. Bahkan di bungkusnya dia bilang, bahaya rokok menyebabkan kanker. Lihat tuh, nih, nampak kau kan? Kalau aku berhenti merokok, berapa juta akan muncul pengangguran di Indonesia. Loh, kok pengangguran? Tutup pabrik rokok, berapa juta pengangguran. Macam baik kali kau. Kau sendiri 7 tahun pengangguran. Kan susah menasihati perokok itu.
Jadi orang jatuh cinta susah dinasihat. Kedua, perokok susah dinasihat. Yang ketiga, cebong memang. Macam manapun kalau cebong kita nasihati tetap aja. Pokoknya kan ini. Utang ada bertumpuk nih, $5.200. 5.200 triliun. Utang kita. Itu kan bukan nenek moyang kau yang bayar. Jadi nenek moyang kau yang bayar. Nggak bisa dinasihati. Dari atas ke bawah rusak semua. Datang ke petani. Pak, dulu zaman Pak SBY karet tuh 25.000 sekilo Pak. Sekarang cuman 3.000 Pak sekilo. Sawit dulu 2.500, 3.500, sekarang 1 kilo 600 Pak. Sengsara kami Pak. Udah 4 tahun begini terus Pak. Kalau begitu kalian tanamlah jengkol sama peti. Aduh, enggak. Ini yang ngomong insinyur. Bukan orang bodoh, insinyur pertanian lagi, tamat UGM lagi. Apa dia nggak bisa bedakan bahwa karet, sawit, teh, kopi itu, coklat itu komoditi ekspor. Dijual ke luar negeri dapat devisa mendongkrak devisa negara. Komoditi ekspor. Disuruh ganti jengkol sama peti. Mau dijual ke Amerika jengkol. Kuda Amerika aja nggak mau makan jengkol. Apalagi presidennya, dongok kau. Kalau rakyat menukar sawitnya, karetnya dengan jengkol 10 juta hektar saja, atau nggak usah lah, 2 juta hektar aja, berapa ratus juta ton jengkol mau dijual kemana? Dia cuma komoditi lokal yang beliannya orang Indonesia aja. Hah? Oh gampang, itu nanti saya keluarkan keputusan presiden. Diwajibkan dibikin jadi keripik jengkol. Nanti saya perintahkan penumpang kapal terbang, penumpang kereta api, penumpang kapal laut, penumpang bus, semuanya wajib makan keripik jengkol sebagai cemilan. Supaya jengkolnya laku. Tak terbayang saya macam mana baunya WC seluruh Indonesia. Udah begitu tetap dibela. Tapi kan gini. Memang nggak bisa dinasihati kalau udah namanya cebong, susah lah. Ini Ustadz jangan cerita politik Pak, cerita agama aja. Jadi yang cerita politik bandit-bandit gitu, mafia-mafia gitu. Susah hidup, 4 tahun ini susah. 4 tahun ini, aduh, susah. Tanya lurah, Pak Lurah apa kabar? Aduh, susah. Jumpa lurah, tanya Sari, apa kabar Pak Lurah? Aduh, susah. Jumpa camat, apa kabar Bu Camat? Aduh, sekarang susah pakai. Jumpa wali kota, gimana? Oh, ampun. Jumpa gubernur, Pak Gubernur apa kabar? Susah, hidup senang. Hanya lu orang, gue masuk penjara 2 tahun lu bilang susah. Senang. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Presiden? Keadaan sekarang. Apa sampean gak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Ibu-ibu, apa keadaan sekarang tambah senang apa tambah susah? Apakah makanan-makanan barang-barang itu tambah murah atau tambah mahal? Apakah cari pekerjaan sekarang tambah mudah atau tambah susah? Negara ini tambah maju atau tambah mundur? Tukarlah kalau begitu. Lanjut. Udah nampak Fir'aun gak berubah, coba. Kan ngeri itu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, sebagian besar manusia sudah melihat tanda-tanda kehebatanku. Mereka tetap lalai aja, gak mau kembali dengan ajaranku. Tetap aja yakin dengan cara-cara mereka sendiri. Ini yang sial ini. Nabi meramalkan kepada kita satu ajaran. Belum terjadi tapi Nabi sudah dilihat oleh Nabi. Sayati ala ummati zamanun
Akan datang kepada umatku satu zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha. Pada zaman itu umat Islam gak mau tahu lagi dengan ulama-ulama, tidak mau tahu lagi dengan ucapan ahli-ahli fikih. Ini halal, ini haram, gak peduli. Banyak kali cerita kau, halal, halal, haram, haram. Yang haram aja susah dapat, apalagi yang halal. Ini murtad ini orang. Kalau orang bilang halal aja gak bisa dapat, yang haram aja payah dapat, apalagi yang halal. Ini orang murtad dari agama ini, murtad dari Allah. Allah udah tetapkan rezeki kok. Betul? Satu hari nanti umat Islam tidak akan peduli lagi dengan agama. Kalau dinasihati agama udah jangan bawa agama lah kau, pusing. Jangan bawa agama kau. Ini yang dahsyat. Yang ngomong itu haji gelarnya. Ada kiai lagi kiai. Dalam politik agama itu tak boleh dibawa-bawa. Jadi bawa apa? Bawa racun tikus. Kapan orang Islam meninggalkan agama? Nggak benar. Dari lahir udah bawa agama. Begitu lahir, itu sudah bawa agama. Kata Sayyidina Ali dalam tafsir Ruhul Ma'ani, huwa ismun min asma'illah. Huwa itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Malam Jumat kita biasa wirid, yang kita baca huwa itu. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu ya huwa, wahai dia huwa, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Huwa itu nama Allah, dia. Dan itu yang diucap oleh seluruh manusia ketika lahir. Seluruh dunia bayi kalau lahir yang diucap nama Allah itu huwa. Nggak berubah biar Amerika mesti huwa. Nggak berubah jadi hello. Jangan harap lah. Semua bawa agama. Betul? Orang Aceh pun kalau lahir huwa, nggak berubah jadi inong. Tidak berubah. Semua menyebut huwa. Membuktikan kita lahir bawa agama. Diperkuat dalam hadis Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir itu suci bawa agama. Dicoret bapak ibunya waktu besar jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Islam nggak ada. Jadi Islam enggak, karena memang baru lahir udah Islam. Bapaknya yang nyoret jadi Yahudi atau Nasrani. Kalau bapaknya Islam, dicoret bapaknya jadi Islam terus dari lahir sampai mati Islam. Maka orang kalau dari kecil sudah lahir di lingkungan Islam, nggak perlu syahadat untuk masuk Islam. Karena waktu lahir itu sudah maulud yuladu alal fitrah. Begitu lahir, dimandikan, bapaknya langsung mengazankan di telinga kanan. Sunnah. Hadisnya Hasan Soheh. Sayyidina Ali, Nabi Muhammad mengazankan Sayyidina Hasan Husain. Hadis Hasan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengazankan semua anaknya yang lahir. Hadisnya Hasan Soheh. Yang dhaif mengkomatkan di telinga kiri. Nah, itu dhaif. Kalau mengazankan Hasan Soheh. Kita begitu anak lahir suruh kasih agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil nak, yang lain kecil. Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi nggak ada sembahan kecuali Allah. Yang lain-lain banyak disembah orang, tapi aku nggak ada sembahan lain kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi utusan Allah. Ikut Nabi Muhammad saja baru jumpa Allah. Kalau aku ikut orang lain selain Nabi, aku nggak jumpa dengan Allah di hari kiamat. Hayya 'alas shalah. Mari sholat nak. Di dunia ini aja lah perlu sholat. Di kubur nggak perlu sholat. Di padang mahsyar nggak perlu sholat. Di surga nggak perlu sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita nak menuju kesuksesan. Di dunia inilah untuk mencapai sukses akhirat. Jika kau tempuh jalan agama, kau beramal soleh di dunia, kau sukses di akhirat. Kalau kau ikutkan nafsumu, kau buang amal ibadah, kau ikuti nafsu setan, di akhirat kau gagal jadi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. La ilaha illallah. Agama.
Yang nyuruh Nabi. Datang kita main akal. Untuk apa bayi diajarkan? Bayi kan belum mendengar waktu lahir. Siapa bilang? Dalam perut ibu aja bayi sudah bisa mendengar. Putus ilmu sains barat dibanting dengan ilmu Islam. 15 abad yang lalu Islam sudah cerita bahwa bayi mendengar sejak dalam perut, melihat sejak dalam perut, punya perasaan sejak dalam perut. Ditulis dalam Quran surah As-Sajadah. Tsumma sawwahu. Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya. Kata Nabi 4 bulan, 120 hari bentuk tubuh kita udah lengkap, ada kepala, ada tangan, ada kaki semua. Mati, belum ada ruh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kau mengingkari Allah padahal sebelumnya kau dalam keadaan mati? Fa ahyakum. Dalam 1 detik ditiup ruh langsung kamu hidup. Tsumma sawwahu. Kemudian disempurnakan bentuk tubuhnya. Lihat ya, masih pakai nya. Wa nafakha fihi min ruhih. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh dari Allah kepadanya. Setelah ditiup ruh, lihat ayat Quran sambungannya. Wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan kamu. Berubah domirnya itu dari goib jadi, coba, tsumma sawwahu. Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Setelah 4 bulan Allah tiupkan roh dari Allah kepadanya. Wa ja'ala lakum, dan setelah ditiup roh Allah jadikan kamu. Berubah objeknya. As-sam'a bisa mendengar, wal absar bisa melihat dalam rahim ibumu, wal afidah bisa merasakan perasaan ibumu. Qalilam ma tashkurun. Tapi sedikit di antara kamu yang bersyukur pada Allah. Dalam perut udah bisa dengar. Setelah lahir masa nggak bisa dengar? Untuk apa diajarkan? Ini sekuler-sekuler sontoloyo anak gendruwo itu. Untuk apa diajarkan? Nggak ada manfaat. Kok nggak ada? Rasul bilang ada manfaat, kok kau bilang nggak ada manfaat? Bayi tidak bisa mendengar setelah lahir. Siapa bilang? Bisa. Ibu saya tanya, bayi kalau lahir bisa dengar nggak? Mana buktinya? Banting pintu kamarnya, kaget dia. Itu berarti dengar. Anak bayi kita banting pintu kamarnya, dia kaget nggak? Tak, budak banting lah, tak, slow aja dia. Sedangkan dalam perut bisa mendengar, apalagi sudah lahir. Nah kita azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar nggak? Ya dia dengar, tapi kan nggak ngerti, itu kan bahasa Arab. Kita bukan mengajarkan otaknya. Kita bukan mengajari azan itu kepada otaknya. Kita mengajari azan itu kepada ruhnya. Kepada ruh. Ruhnya kenal nggak sama Allah? Kenal sebelum ditiupkan aja, dia masih di alam ruh, sebelum ditiupkan ke tubuh dia udah kenal. Alastu bi rabbikum. Kau saksikankah bahwa aku ini Allah Tuhan yang maha mengatur kamu? Qalu bala syahidina, semua ruh mengatakan benar ya Allah. Kami ini engkau yang atur. Hah? Ruhnya kenal dengan Allah, lahir langsung ngomong kau huwa kok nggak kenal. Maka ditiupkanlah di kupingnya, diucapkan azan, mengajari rohnya. Paham? Mau mati pun begitu. Udah sakaratul maut. Diperiksa dokter, aduh, tensi tinggal 70. Ini namanya sudah koma, dibuka senter matanya, nggak main lagi pupil matanya, dicubit, ditampar, udah nggak main. Kata dokter, bapak, istri bapak ini udah koma pak. Koma itu apa sih dokter? Koma itu hampir titik. Koma hampir. Suaminya pun terus membisikkan di kuping istrinya, la ilaha illallah. Istrinya, la ilaha illallah. Kata dokter, percuma pak, saya udah cek, istri bapak sudah koma. Telinganya udah nggak dengar, akalnya udah nggak main, matanya udah nggak kedip, direspon pun udah nggak ada. Udah tinggal nunggu mati, percuma bapak talkinkan. Kata bapak, ini dokter Islam nggak? Oh Islam, saya udah naik haji. PKI ya? PKI.
Islam ada PKI banyak. Aidit itu Islam, betul. Khotib Jumat itu Aidit itu. Gembong PKI tahun 65. Subandrio PKI juga. Haji di pengadilan militer ditanya sama hakim, Anda PKI? Gembong PKI mengatakan, saya sudah naik haji Tuan Hakim. Demi Allah saya itu orang Islam. Saya sholat, saya naik haji. Saya bukan PKI, saya orang Islam. Kata hakim, kamu Islam? Islam. Sholat. Sholat subuh berapa rakaat? 6 katanya. Namanya PKI. Sekarang ditangkap tentara buku-buku PKI. Di mana-mana banyak tempat. Apa kata mereka? PKI itu tidak sepenuhnya salah. Ada yang bilang PKI itu yang menangkap buku PKI tentaranya harus dipecat. Ketahuan kau PKI ya. Kamu ketahuan. PKI lagi. Harusnya tentara itu dinaikkan pangkat, betul. Karena dia menjalankan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang belum dicabut sampai sekarang. PKI, komunisme, ateisme, dan leninisme itu terlarang di Republik Indonesia. Itu TAP MPRS. Orang mau menjaga TAP MPRS kok disuruh pecat. Udah nampak kali lah, ya nggak nampak, ya nggak? Nampak nggak? Nampak nggak? Tukar nggak? Nanti kasih 100.000 belok. Tidak bisa orang Islam lepas dari agama. Baru lahir bawa agama. Menyebut nama Allah huwa. Diazankan. Antuhsinus mahu. Diberi namanya yang bagus. Hak anak terhadap orang tua. Orang tuanya wajib memberi nama anak yang bagus pada anak. Antuhsinus mahu. Beri namanya yang bagus. Wa adabahu, ajari adab-adab yang bagus. Bagus terpuji. Akhlak terpuji. Nama bagus itu wajib. Kalau nama jelek Nabi ganti. Ada orang jumpa tanya Nabi, apa namamu? Siapa namamu? Namaku duka cita. Namamu sa'adah, bahagia. Namanya tanya, siapa namamu? Huzun, duka cita. Tidak, kata Nabi. Namamu bahagia. Diganti Nabi terus. Jangan sembarangan ngasih nama anak, berdosa tahu. Siapa nama anak bapak? Yang pertama kampret. Yang nomor 2 cebong. Enak aja ngasih nama anak. Beri nama yang baik sehingga ketika dia nanti besar dipanggil orang bangga dia dengan namanya. Nama terbaik itu Abdullah. Muhammad Abdul Wahab itu nomor 2 baik. Muhammad Abdul Jalil itu nomor 1 baik. Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Abdul Jalil itu nama terbaik. Muhammad Abdullah itu nama terbaik. Atau nama nabi-nabi Zakaria, Musa, Yahya, Zulkarnain. Nama saya bagus, Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain. Ada di surah Al-Kahfi. Kalau nama saya Sontoloyo saya tukar. Bayangkan kalau nama anak Petot. Dulu ada sih namanya Petot. Ada kawan saya lebih tua dari saya tapi kawan saya. Nah, bayangkan coba jadi presiden pun tak enak. Hadirin sekalian, berikut ini kata sambutan dan pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Petot. Lemes dia naik. Beri nama yang bagus. Agama toh? Agama. Ajarkan kalimat la ilaha illallah duluan yang bisa diucap oleh anakmu. Kemudian ajarkan kepada anakmu bagaimana mencari nafkah dengan cara halal. Akhlak-akhlak yang terpuji. Terus tuntut agama, sholat, jaga puasa, haji semua. Agama toh? Jangankan ibadah. Kehidupan sehari-hari bawa agama. Mau makan, diatur sama Quran. Walaupun makan tuh hukumnya mubah, boleh. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan, boleh aja. Tapi diatur di Quran.
2 ayat Quran paling tidak. Bahkan lebih. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Yang ada di bumi. Jangan mimpi makan yang ada di planet Mars. Ada bumi lain. Ada bumi lain yang seperti bumi kita ini di langit sana. Ada. Berapa? 7. Quran yang bilang. Adakah bumi yang seperti ini? Ada pohon, ada air, ada udara. Ada. Berapa? 7. Siapa yang bilang? Quran. Surah At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menjadikan 7 langit. Berapa langit? 7. Wa minal ardi mithlahun. Dan bumi itu juga seperti langit ada 7. Quran yang bilang. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, mengatakan, saya nggak mau terjemahkan ini, nggak mau jelaskan tafsirnya. Sebab kalau saya jelaskan kamu akan cincang saya, kamu bilang saya orang kafir. Nggak mau, biar aja nanti akhir zaman dibereskan orang-orang akhir zaman. Udah dapat 1 di langit. Bumi yang persis kita punya udah dapat 1. 5 lagi belum, 1 udah dapat. Cuman jangan mimpi ke sana, kata Allah nggak bisa. Kata Allah, kulu mimma fil ardi, makan yang ada di dunia aja. Yang bumi ini, bumi sana nggak bisa. Kenapa? Karena jarak ke sana, andai kata kita punya pesawat terbang kecepatan Star Trek 300.000 km per detik, udah hilang. Perlu 1 miliar tahun baru sampai sana. 1 miliar tahun. Ada yang hidup 1 miliar tahun? 50 tahun aja campur stroke. Wah. Makan diatur, makan yang ada di bumi ini. Halalan thayyiban, halal lagi baik. Diatur. Udah tahu kolesterol tinggi sampai 300. Dimakannya kari kambing, otak kambing pula 3 piring. Otak kambing. Kata supirnya, Pak, jangan Pak, Bapak kan sudah kolesterol 300. Kau ngiler kau yang mau makan ya. Diam kau, duitku, mulutku. Diam kau, kupecat kau nanti dari supir. Besok pagi datang supirnya, bengkok mulut kawan. Kenapa Pak? Entahlah rakus kau. Otak kambing kan halal, iya, tapi tidak thayyib, tidak baik bagi orang yang kolesterol tinggi. Udah tahu sakit mah makan pulut, muntah darah kau besok. Karena disuruh makan yang halal lagi baik. Dan diajar ayat lain lagi, kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, jangan minumlah, jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah nggak suka orang yang rakus. Makan aja bawa agama. Rakus ini 2 macam. Yang pertama mukhtalifun alwanuh. Makanan itu bermacam-macam. Sotonya aja 7. Soto Madura, soto Betawi, soto Makassar, soto Medan. Dari semua soto yang paling enak soto Medan. Oh betul, oh soto Medan tak lawan lah. Jerawannya ada, semua ada. Pakai pergedel. Digoreng pula pakai telur gorengnya. Pakai bawang goreng. Pakai daun sop. Pakai bismillah. Gratis pula. Oh Allah. Itu yang paling enak di dunia tuh. Jangan rakus kata Allah. Ada orang kawan saya makan 15 macam makanannya. Rakusnya apakah menimbulkan kenikmatan? Tidak, muak dia. Dia kalau nggak mau makan dulu dipanggilnya saya. Datang saya. Duduk. Makan. Ya Bapak makan. Oh, saya sebentar. Saya mau lihat Ustadz makan dulu. Saya cuci tangan makan. Barulah dia. Kata istrinya, dokter istrinya. Bapak nih kalau udah lihat Pak Ustadz makan, barulah seleranya datang. Ditanya dokter tuh sama saya. Apa kuncinya Pak Ustadz supaya makan tuh lahap? 2 macam aja. Sayur, ikan, nasi, udah 2 macam aja. Mana bisa saya 15? Ya nggak enak lah sampai mati. Mau enak makan 2. Nasi ambil 2, soto Madura sama sambal terong misalnya, udah itu aja. Oh saya biasa banyak, sampai mati lah nggak enak makan.
Kata Allah jangan banyak-banyak, jangan rakus. Banyak jenisnya rakus, Allah nggak suka. Atau 2 jenis, nasi sama sayur kangkung, tapi 2 bakul. Nah, itu pun rakus juga. Ini diajar Allah, betul. Makan cara agama. Kata Nabi, cucilah tangan sebelum makan, duduklah ketika menyambut makanan, baca doa waktu lihat makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Jangan berbicara sia-sia ketika makan. Selesai makan cuci tangan. Kemudian berjalanlah menimbulkan panas tubuh. Kira-kira 300 langkah, 200 langkah. Karena makanan itu panas. Badan kita dingin. Bertentangan tuh bisa masuk angin, sakit macam-macam. Kita jalan, berkeringat. Itu disuruh Nabi. Makan diatur Nabi. Diatur Allah. Makan, apalagi yang lain. Paham? Apalagi sholat. Islam ini diatur semua. Udah kepepet sama bini, udah kepepet, masih baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Diatur. Habis itu mandi. Mandi ya enggak? Banyak orang enggak tahu mandi pun enggak tahu. Kata istrinya, "Bang, aku kemarin ngaji sama ustazah." Kenapa? Apa kata ustazah? "Kalau udah begini, campur kita harus mandi, Bang." Mandi kita. Ayo mandi. Macam mana caranya? Belum kutanya sama ustazah. Pokoknya suruh mandi aja. Ya udah kita mandi. Ayo. Sengaja aku mandi karena engkau. Engkau mandi karena aku. Diatur, betul nggak? Makan, minum, tidur, semua bawa agama, betul? Kok tiba-tiba ada orang bilang, untuk urusan politik jangan bawa agama. Perlu digaruk kepalanya. Justru politik pun disuruh bawa agama. Kenapa? Dia diberi kuasa 5 tahun di Indonesia untuk mengelola seluruh harta kita, seluruh negara kita, untuk dikelola penuh hak dia selama 5 tahun. Tiba-tiba kita pilih sembarangan, hancurlah kita, betul? Mesti betul-betul kita pilih orangnya yang mampu, negarawan. Kita hidup di tengah-tengah dunia. Bahasa dunia itu bahasa internasional, bahasa Inggris, betul? Pilihlah presiden yang pandai bahasa Inggris. I just want to tell you that English is very important. So you just have to study hard to understand English. Enak, kalau aku nggak usah diragukan bahasa Inggrisku. Nggak mungkin aku bahasa Inggrisnya itu. It is time to pre up. Cerdas, betul nggak? Fatona, cerdas. Amanah, tidak pendusta. Tabligh, tidak pencitraan. Tampil apa adanya. Siddiq, jujur, bukan penipu. Ada aturannya, betul nggak? Bukan asal-asal tunjuk-tunjuk, asal pilih-pilih aja. Ini diatur Allah. Hidup cara agama, mau mati cara la ilaha illallah. Sudah mati bawa agama. Udah mati orang Islam bawa agama. 4 kewajiban atas mayat. Fardu kifayah, berdosa sekampung kalau nggak dibuat. Pertama, wajib mayat itu dimandikan, betul? Dimandikan pakai agama, nggak boleh pakai selera. Saudara-saudara, saya adalah direktur utama PT Pertamina. Berhubung ibu saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Bisa? Direktur Pertamina, bisa? Mesti pakai air mutlak, suci lagi mensucikan. Kalau enggak, berdosa yang memandikan itu. Yang kedua, harus wajib diberi kapan. Kapan itu wajib? Kain kapan wajib? Warnanya sunnat, berwarna putih. Kapan kan mayat-mayatmu dengan warna putih. Pakailah baju putih, putih kesukaan Allah. Kalau kita pakai putih kesukaan Allah, mahabbah, Allah cinta sama kita. 24 jam kita tidur baju putih, ke kamar mandi baju mahabbah, dapat cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Putih itu kecintaan Allah, itu hadisnya Tirmidzi Hasan Sahih. Kalau saya mau pakai baju merah, kenapa rupanya? Ya boleh. Haram? Tidak. Boleh? Boleh. Cuman yang suka PDIP, bukan Allah. Rugi, betul nggak? Maka saya pakai baju putih, luar dalam putih semua. Dan wajib
dikapankan warna putih sunat. Ternyata orang nggak mau warna lain. Bapak udah tua Pak? Udah, saya udah 78. Ya ntar lagi meninggal lah Bapak? Ya mungkin. Kalau Bapak mati kami akan mandikan Bapak. Oh ya wajib. Kami akan kapankan, ya wajib. Tapi berhubung Bapak penggemar kotak-kotak, kami akan kapankan pakai kain kotak-kotak. Lah yang mbok jangan. Ya wajib Pak, kotak-kotak boleh. Ya tapi mbok jangan. Ternyata pilih yang baik juga, betul nggak? Disolatkan. Solatnya mesti cara Nabi. 4 takbir gak pakai ruku sujud. Jangan sok-sokan. Solat jenazah pakai ruku sujud. Makmumnya bingung. Habis sholat tanya, Pak Ustadz kok pakai ruku sujud? Ku tengok dosanya banyak kali. Kalau nggak pakai ruku sujud tak tembus doa kita. Pandai-pandai kau. Harus cara Rasulullah, betul? Dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Kuburnya miring kanan, ngadap kiblat. Gini. Nggak bisa saudara-saudara, berhubung tanah kuburan sudah hampir habis. Makanya besok kita sudah rapat tadi malam, mulai besok yang mati akan kita kubur berdiri menghadap kiblat. Boleh nggak? Mati bawa agama, hidup cara agama. Mau mati la ilaha illallah bawa agama, sudah mati bawa agama, di akhirat bawa agama. Kok tiba-tiba ada yang ngomong untuk urusan politik jangan bawa agama. Kujahit bibir kau nanti baru kau. Udah paham? Ngerti? Kalau ngerti tutuplah ceramah nih. 10:30, Masya Allah. Yang denger enak lah, yang dayung bengek. Baik, saya sedang bangun masjid untuk sholat 5 waktu di Jalan Barokah. Tapi Jumat tetap kemarin nanti kalau jadi. Coba kasihan juga anak-anak santri ini nyebrang-nyebrang 5 kali, takut saya ketabrak mobil lama-lama. Ya kan? Jembatan penyeberangan nggak ada, tapi tanah udah saya beli 455 juta itu. Masih utang 330 juta. Saya utang sama tetangga saya di Jakarta. Kalau sama yang punya tanah sudah lunas, sudah mau buat surat notaris. Tapi sama tetangga saya utang setahun. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tolong bantu, semua ngasih. Kalau udah selesai kan kita nggak minta lagi ya. Kalau kebanyakan boleh ambil balik. Kasih 50.000 kebanyakan, ambil baliknya 30.000 boleh. Kasih 100.000 baliknya 70.000 oke. Asal jangan masuk 50 balik 100 lah. Insya Allah Allah bayar 700 kali lipat paling sedikit. Tidak untuk saya pribadi, enggak, saya enggak lah, apalah. Hidup ini, saya di Jakarta aja nggak beli rumah, ngontrak aja saya. Untuk apa saya beli rumah? Di rumah ada di Medan kok. Jakarta saya ngontrak aja, nggak beli saya. Walaupun saya kata, oh Ustadz kondang, dapat duit dari Prabowo, kepala tuh kau. Kurang ajar. Kalau kami mau menjilat, ngapain menjilat orang yang belum berkuasa, ya enggak? Kalau mau jadi penjilat, penjilat yang udah berkuasa lah, ya enggak? Minimal jadi anggota BPIP, ya enggak? Kalian pikir kami nggak pandai menjilat? Saya, Habib Rizik itu, Habib Haikal nggak pandai menjilat? Kalau aku mau jilat, ligat kali pun ha.